Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu yang berjudul harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan ini yaitu metode kumpulan harga pokok pesanan di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah pada harga pokok pesanan. Harga pokok dikumpulkan untuk setiap pesanan. Pesanan akan dihitung pada setiap pesanan selesai dikerjakan. Untuk menghitung biaya satuan, jumlah biaya produksi pesanan tertentu dibagi menjadi jumlah produksi pesanan yang bersangkutan. Akuntansi biaya produksi pesanan yang diperjuangkan pada suatu perusahaan industri adalah sebagai berikut. 1. Proses produksi berdasarkan pesanan yang diterima dari konsumen. Jika tidak ada pesanan, maka proses produksinya terhenti. Yang kedua, proses produksi yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pesanan, sehingga produk yang dihasilkan kemungkinan besar akan berbeda dari suatu pesanan dengan pesanan lainnya. Yang ketiga, spesifikasinya produk telah ditetapkan oleh perusahaan dan ditawarkan kepada calon konsumen. Namun, perusahaan tetap akan memproduksi setelah ada pemesanan dari konsumen. Jadi, untuk metode harga pokok pesanan ini, apabila pemesan memesan sebuah, contohnya kita buat seperti kursi. Untuk produk kursi ini, berapa yang dibutuhkan pemesan dan setelah kita menyelesaikan produk kursi ini, barulah bisa kita tentukan harga pokok produksinya. Di sini ada contoh soal, yaitu PT ABC adalah sebuah perusahaan yang mempunyai produksi mengerjakan kursi. Berdasarkan spesifikasinya yang dibutuhkan oleh pelanggan selama bulan Januari 2019, perusahaan itu mengerjakan 2 pesanan, yaitu di sini tertera pada contoh ada dia ini pesanan. Ada dia pesanan 01 dan pesanan 02. Pesanan 01 di mana biaya bahan bakunya 20 unit dan pesanan 02 15 unit. Pesanan 01 untuk biaya tenaga kerjanya 65 jam dan pesanan 02 biaya tenaga kerjanya 80 jam. BOP-nya diperkirakan pada informasi lainnya. Status untuk pesanan 01 dan 02 itu selesai. Untuk informasi lainnya itu ada A. Harga bahan baku sebesar 120 per unit dengan total pembelian 30 unit. Yang B. Upah tenaga kerja sebesar 15.000 per jam. C. Pembebanan BOP-nya 175% dari biaya tenaga kerja. Yang D. Total BOP aktual yaitu 7 juta. Yang E, pesanan 01 telah selesai diserahkan kepada pelanggan dengan margin 125%. Di sini margin ini bisa juga keuntungan ya anak-anak. Jadi yang diminta dalam soal di atas yaitu 1. Hitunglah harga pokok pesanan produksi untuk setiap pesanan. Yang kedua, saldo perkiraan barang jadi. Yang ketiga, saldo perkiraan barang dalam proses. Yang keempat, hitunglah under atau over pembebanan BOP. Jadi di sini under atau overnya yang mana pembebanan untuk BOP sesungguhnya dengan BOP aktual. Jadi di sini perbedaannya apakah pembebanan BOP-nya di bawah atau di atas perkiraan kita. Itulah yang disebut under atau over. Yang kelima, laba kotor di bulan Januari 2019. Kalau laba kotor ini dapat dari penjualan atau hasil yang sudah kita produksi, kita serahkan kepada pelanggan. Yaitu tadi pesanan 01 diserahkan kepada pelanggan dengan memperoleh keuntungan 125%. Di sini ada jawabnya. Yang pertama tadi kan diminta harga pokok setiap pesanan. Di sini harga pokok setiap pesanan itu untuk 01 tadi biaya bahan bakunya 20 dikali dengan harganya 120 sama dengan 2.400.000. Untuk biaya bahan baku yang pesanan 02 tadi 15 unit kali harganya 120 sama dengan 1.800.000. Pesanan 01 untuk BTK yaitu 65 dikali 15.000 per jam.
Jadi totalnya 975.000. Untuk pesanan 02, 80 dikali 15.000 per jam. Jadi totalnya 1.200.000. Untuk BOP-nya tadi kan ada di informasi lain. Yang mana tadi katanya 175% dikali dari biaya tenaga kerja. Jadi total dari pesanan 01 biaya tenaga kerja kita pindahkan ke BOP. Itulah kita kalikan dari untuk 175%. Jadi totalnya 1.706.250.000 rupiah. Begitu juga dengan pesanan 02. Berapa dia biaya tenaga kerjanya? 1.200.000 dikali tadi persenannya 175%. Jadi hasilnya 2.100.000. Jadi pesanan 01 dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik kita totalkan. Jadi dapatlah dia 5.081.250.000. Untuk pesanan 02 totallah dia 5.100.000. Yang untuk nomor 2 itu saldo perkiraan barang jadi. Di sini barang jadinya yang sudah diserahkan kepada pelanggan tadi ada pada barang dalam barang yang sudah diserahkan itu pada pesanan 01 berarti nilainya 5.081.250. Dan untuk saldo perkiraan barang dalam proses tadi di pesanan 02 berarti totalnya 5.100.000. Untuk pembebanan BOP, pembebanan BOP ini di sini Inang kita buat pesanan 01 dan pesanan 02 yang tertera tadi jumlahnya di atas, yaitu 1.706.250 untuk pesanan 01 dan untuk pesanan 02 2.100.000. Barulah kita jumlahkan. Jumlahnya berarti 3.806.250.000 rupiah. Untuk beban aktual ini tadi diperkirakannya untuk pesanan untuk BOP-nya 01 dan 02 7 juta. Ternyata di bawah perkiraan dari PT ABC. Makanya di sini under, di bawah perkiraannya sebesar 3.193.750. Ini dia. Selanjutnya penjualan. Kalau tadi di penjualan ini kan barang yang sudah diserahkan kepada pelanggannya, yaitu tadi yang sudah diserahkan itu pesanan 01. Berapa tadi biaya bahan bakunya untuk ketiga itu? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Tadi jumlahnya 5.081.250. Berapa tadi total margin atau keuntungan yang didapatkan untuk pesanan 01, yaitu 125%. 5.081.250 rupiah dikali 125%. Totalnya 6.351.563 rupiah. Harga pokok produksinya atau harga pokok pesanannya tadi untuk pesanan 01 berkisar 5.081.250 rupiah. Jadi di sini dapat laba kotor kita kurangkan 6.351.563 rupiah dikurang 5.081.250 rupiah. Jadi dapat laba kotornya 1.270.313 rupiah. Jadi di sini untuk pengerjaannya dari A sampai E, apabila ada anak-anak ibu yang kurang paham, klik di kolom komentar. Kita lanjutkan ke jurnal. Jurnalnya sama saja untuk pesanan 01 dan 02. Cuman yang membedakannya pada saat angkanya, yaitu yang pertama kita jurnal yaitu pencatatan pemakaian biaya bahan baku. Adapun jurnal yang digunakan yaitu barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan biaya bahan baku. Itu tadi dilihat pada harga pokok pesanannya tertera di atas yaitu sebesar 2.400.000. Ini dia. Yang kedua, pencatatan pemakaian biaya tenaga kerja terutang, yang mana biaya gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Itu pun sudah tertera di kolom biaya tenaga kerja pada harga pokok pesanan sebesar Rp975.000. Yang C, pencatatan biaya overhead, yaitu
BOP dibebankan pada macam-macam biaya, itu pun tadi sudah tertera pada harga pokok pesanan, yaitu sebesar Rp1.706.250. Untuk yang D, persediaan harga pokok produk jadi. Untuk persediaan harga pokok produk jadi ini berarti jurnalnya yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi yang mana tadi dari akun biaya-biayanya tadi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu kita pindahkan satu-satu. Untuk biaya bahan baku 2.400.000, untuk biaya barang dalam proses untuk BTK-nya 975.000, dan untuk BOP-nya 1.706.250. Kita totalkanlah untuk persediaan barang jadi. Jadi totalnya 5.081.250. Inilah dia total harga pokok produk jadi untuk pesanan 01. Jadi inilah dia jurnal yang digunakan untuk pesanan 01. Dan untuk pesanan 02 sama juga dia keterangannya, tetapi berbeda dengan angkanya. Dilihatlah dia angkanya pada harga pokok pesanan 02. Sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, kirim ke kolom komentar bagi anak-anak ibu ya. Jangan lupa disimak dan dilihat. Sampai di sinilah ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.